Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aliansa. Di YouTube saya ini saya ingin mempresentasikan software komputer antar sistem informasi. Dosen mengampunya di sini yaitu Pak Tri Surana MKOM. Baik, di sini bukan saya sendiri saja, tapi saya berada pada kelompok 4 dengan saya sendiri Aldiansah dengan NIM F1E122103, yang kedua Muhammad Aziz Wirameksada dengan NIM F1E122169, dan terakhir Muhammad Alfiandra Rishad dengan NIM F1E122146. Tetapi di sini saya akan mempresentasikannya sendiri. Oke, saya lanjut. Bagian pertama dengan judul software aplikasi untuk pemakai akhir. Nah, di sini pengantar mengenai software. Bab ini menyajikan gambaran tentang berbagai jenis utama dari software tempat Anda bergantung ketika Anda bekerja dengan komputer dan ketika mengakses jaringan komputer. Bahkan membahas berbagai karakteristik dan tujuan mereka serta memberi beberapa contoh mengenai pengguna. Nah, yang kedua, menganalisis Intuit dan Lone Star Notes. Nah, beliau mendapatkan kembali pertumbuhan penjualan dan tingkat laba yang dinamis di bawah CEO baru mereka. Nah, Step Bennett. Dan dengan cepat memperluas lini software akuntansi usaha kecil, mereka QuickBooks di bawah arahan Wakil Direktur Eksekutif Lori Norrington, Intuit mempertaruhkan posisi dominan atas pangsa pasarnya dalam software akuntansi untuk usaha kecil, ke pengembangan berbagai software akuntansi khusus dan software aplikasi bisnis serta layanan lainnya. Baik, di sini ada jenis-jenis software komputer. Nah, kategori utama dari software sistem dan aplikasi yang dibahas dan jenis utama dari software aplikasi dan software sistem yang tersedia bagi para pemakai komputer dan jaringan yang Anda gunakan. Nah, di sini ada software komputer, ada software sistem, dan software aplikasi. Nah, di software aplikasi ini terdapat dua bagian. Yang pertama, program aplikasi umum. Yang kedua, program aplikasi khusus. Nah, itulah dua bagian di dalam software aplikasi. Nah, di software sistem terdapat juga dua bagian. Yang pertama, program manajemen sistem dan program pengembangan sistem. Nah, di software suite penjelajah web, email, word processing, spreadsheet, pengelola data, base, grafik presentasi, pengelola bisnis, personal. Oke, di software aplikasi untuk pemakai akhir. Nah, program aplikasi umum adalah program yang melakukan pekerjaan pemrosesan informasi umum bagi para pemakai akhir. Nah, contohnya program pengolah kata atau word processing, program kertas kerja spreadsheet, program manajemen database, program grafik adalah program-program yang terkenal di antara para pemakai mikrokomputer untuk pemakaian rumah, pendidikan, bisnis, keilmuan, dan banyak tujuan lainnya. Nah, di software aplikasi bisnis ini, ribuan software khusus tersedia untuk mendukung aplikasi khusus para pemakai akhir dalam bisnis dan bidang lainnya. Nah, contohnya software aplikasi bisnis mendukung perekayasaan ulang dan otomatisasi proses bisnis dengan aplikasi e-bisnis strategis seperti manajemen hubungan pelanggan, enterprise resource dengan planning, dan manajemen rantai pasokan. Oke, di sini ada komponen program dasar dari 4 software suite terkenal. Program-program lainnya dimasukkan tergantung pada edisi suite terpilih. Nah, program pertama yaitu word processor, spreadsheet, grafik presentasi, pengelola database, pengelola informasi personal. Nah, yang kedua ada Microsoft Office. Nah, terdiri atas Word, Excel, PowerPoint, Access dengan Outlook. Nah, yang ketiga Lotus Smart Suite yang ada dengan adanya Workflow 123 Freelance Approach Organizer. Ada banyak lagi dengan Corel Word Perfect Office dan Sun Star Office. Oke, kita masuk lagi software suite dan paket terintegrasi. Yang kedua, penjelajah web dan lain-lain. Di sini komputer software paling penting bagi banyak pemakai komputer saat ini adalah penjelajah web atau web browser yang dahulu sederhana dan terbatas, tetapi kini kuat dan kaya fitur. Sebuah penjelajah seperti Microsoft Explorer atau Netscape Navigator adalah interface software penting yang Anda gunakan untuk menunjuk dan menekan jalan Anda melalui berbagai sumber daya hyperlink di Word,
Wide Web, dan bagian lainnya dalam internet, seperti juga untuk intranet dan extranet berbagai perusahaan. Di sini ada electric mail dan pesan instan. Ada word processing juga, dan publikasi desktop. Di sini ada spreadsheet dan elektronik, dan juga grafik presentasi, pengelola informasi personal, dan groupware. Ada alternatif software, penyedia layanan aplikasi. Nah, banyak sekali yang di sini dapat kita ambil kesimpulan dalam aplikasi-aplikasi sistem, software sistem maksudnya. Nah, kita masuk bagian kedua dengan judulnya software sistem, manajemen sistem komputer. Oke, gambaran umum software sistem. Software sistem ini terdiri dari berbagai program yang mengelola dan mendukung sistem komputer, serta aktivitas pemrosesan informasi, contohnya sistem operasi dan program manajemen. Jaringan berfungsi sebagai interface software penting antara jaringan komputer dengan hardware, serta dengan berbagai program aplikasi para pemakai akhir. Nah, kita menganalisis Wells Fargo dan lain-lain. Nah, Wells Fargo itu apa sih? Nah, di Wells Fargo menggunakan software layanan web. Nah, untuk mengubah data pembayaran yang diterimanya dalam berbagai format dari para pelanggan perusahaan besarnya ke dalam format yang sama untuk diproses oleh sistem perbankan internalnya. Nah, oke, kita lanjut dengan gambaran umum. Nah, ada di gambaran umum seperti program manajemen sistem dan program pengembangan sistem. Apa sih program manajemen sistem itu? Nah, sedikit saya jelaskan. Program manajemen sistem adalah program yang mengelola hardware, software, jaringan, dan sumber daya data dari sistem komputer selama pengoperasian berbagai pekerjaan pemrosesan informasi dari para pemakai. Nah, apa juga sih proses pengembangan sistem? Nah, di sini program yang membantu para pemakai untuk mengembangkan program dan prosedur sistem informasi serta yang mempersiapkan program bagi para pemakai untuk pemrosesan melalui komputer. Di sini ada sistem operasi dengan artian sistem terintegrasi dari berbagai program yang melalui operasi CPU, kendali input atau output, dan sumber daya serta aktivitas dari sistem komputer. Oke, ada fungsi sistem operasi. Ada fungsinya yang pertama interface pemakai atau user interface. Nah, yang kedua ada pengelola sumber daya, yang ketiga ada pengelola file. Oke, di sini interface memakai adalah bagian dari sistem operasi yang memungkinkan Anda berkomunikasi dengan sistem operasi. Kan untuk berkomunikasi dengan sistem operasi agar Anda dapat menudrakan. Nah, masuk dalam user interface ini kita bisa menurut saya kita tuh bisa dalam sistem operasi kita dapat menyambungkan kita mau berkomunikasi dengan sistem melalui sistem operasi. Nah, dengan apa saja yang ada di sistem operasi ini kita dapat apa saja yang ada di komputer kita. Oke, Microsoft Windows. Nah, selama beberapa tahun Microsoft Disk Operating System atau Microsoft Windows adalah sistem operasi yang mikrokomputer yang paling banyak digunakan. Nah, yang kedua ada Unix. Awalnya dikembangkan oleh XT atau Unix, juga ditawarkan oleh penjual lainnya, termasuk Solaris dari Sun Microsystem dan AIX dari IBM. Ada juga Linux dan Mac OS X. Apa sih Linux itu? Nah, di Linux adalah sistem operasi yang mirip Unix. Dia seperti Unix, tapi Linux ini dengan biaya rendah, tapi sangat kuat, yang secara cepat mendapatkan pangsa dari Unix dan server Windows sebagai sistem operasi kinerja tinggi untuk berbagai server jaringan dan server web dalam jaringan beserta besar. Ada juga Mac OS X, pendukung oleh para penjual software seperti Red Hat, Caldera, dan SUSE Linux. Versi-versi PC juga tersedia yang dapat mendukung software suite Office. Nah, program manajemen sistem lainnya ada juga bahasa pemrograman seperti bahasa dan layanan web dan software pemrograman. Nah, di sini ada program penerjemahan bahasa. Program penerjemahan bahasa dikenal dengan banyak bahasa
rakit assembler, atau penerjemah berbagai kode perintah simbolis dari program yang ditulis dalam bahasa perakitan ke dalam perintah bahasa mesin. Dan juga ada penerjemah adalah jenis khusus dari compiler yang menerjemahkan dan menjalankan setiap pernyataan dalam program secara bersamaan. Nah, alat yang terakhir ada alat pemrograman. Di sini alat pemrograman ada 3. Ada alat pemrograman, sistem operasi, bahasa pemrograman. Baik, di sini ada alat pemrograman. Alat pemrograman adalah ini membantu para pemrograman mengidentifikasi dan meminimalkan kesalahan dengan tetap meningkatkan efisiensi serta produktivitas dan para pengembang software. Sistem operasi adalah sistem terintegrasi dari berbagai program yang mengawasi operasi dari CPU, mengendalikan input atau output fungsi penyimpanan dari sistem komputer, dan menyediakan berbagai layanan pendukung. Bahasa pemrograman adalah kategori utama dalam software system. Baik, di sini udah saya jelaskan sedikit tentang balik pertama tadi, software komputer. Ada pertanyaan? Jika kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komentar, dan sebisa mungkin akan saya jawab jika saya tahu, dan tidak bisa, insya Allah akan saya minta tolong dengan berbagai macam sumber yang ada di baik buku saya ataupun internet lainnya. Sekarang udah banyak internet. Baik, terima kasih. Saya tutup. Saya tutup. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya dan atas penontonnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.